Halo, selamat datang kembali di channel Pendamping Sosial. Di video kali ini, informasi yang akan Mimin sampaikan adalah mengenai cara daftar DTKS agar bisa dapat 3 bantuan sosial di tahun 2023 ini. Karena seperti yang kita ketahui, bagi masyarakat yang terdaftar di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau disingkat dengan DTKS, bisa mendapatkan 3 bantuan sosial atau bansos di tahun 2023 ini dari pemerintah. Adapun untuk cara pendaftarannya ini terbilang cukup mudah, hanya butuh mempersiapkan KTP dan juga kartu keluarga. Yang pertama, kita perlu memahami terlebih dahulu mengenai apa itu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Jadi, DTKS ini adalah merupakan data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Untuk terdaftar di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS, masyarakat harus mempunyai data identitas yang padan dengan data Dukcapil, serta masuk di dalam golongan keluarga miskin dan diusulkan oleh pemerintah daerah atau kota melalui desa atau kelurahan. Sebagai informasi, pemerintah masih akan menyalurkan dana sejumlah program bansos di tahun 2023 ini. Di antaranya adalah program Keluarga Harapan atau disingkat dengan PKH, serta bantuan pangan non-tunai atau BPNT dan juga penerima bantuan iuran jaminan kesehatan PBI-JK bagi yang terdaftar di dalam DTKS Kementerian Sosial. Adapun detail mengenai jenis dan besaran dana bansos yang akan diterima masing-masing penerima manfaat adalah sebagai berikut. Pertama, bansos program Keluarga Harapan atau PKH. PKH ini adalah bantuan bagi keluarga penerima manfaat atau disingkat sebagai KPM, diberikan kepada KPM tersebut yang memiliki salah satu komponen di antaranya komponen ibu hamil atau komponen anak usia 0 sampai dengan 6 tahun atau anak usia dini, serta anak yang bersekolah SD, SMP atau SMA, dan juga memiliki salah satu komponen sebagai penyandang disabilitas berat atau lansia. Dan untuk besaran bantuan sosial yang akan diterima sebagai penerima manfaat program Keluarga Harapan, yaitu bervariasi sesuai dengan komponen yang ia miliki, mulai dari Rp225.000 sampai dengan 2 jutaan sekian per tahapnya atau per 3 bulan sekali. Selanjutnya untuk BPNT atau BPNT program sembako merupakan bansos yang akan diberikan berupa saldo yang masuk ke dalam kartu KKS KPM berupa saldo e-wallet dan dapat ditukarkan berupa sembako di agen e-warung yang sudah disediakan. Namun untuk beberapa bulan belakangan ini atau beberapa tahap belakangan ini, BPNT program sembako tersebut dicairkan berupa uang tunai melalui kantor pos dan masyarakat atau KPM penerima BPNT program sembako ini diberikan kebebasan untuk membelanjakan sendiri dana bansos BPNT yang ia terima, yaitu sebesar Rp200.000 per bulan, namun terkadang dirapel 3 bulan sekali diberikan kepada KPM tersebut. Jadi totalnya bisa mencapai Rp600.000 sekali terima apabila dirapel sampai dengan 3 bulan sekali. Terakhir adalah PBIJK. PBIJK ini adalah bansos yang ditujukan bagi keluarga tidak mampu dalam membayar iuran BPJS kesehatannya. Penerima PBIJK ini akan mendapatkan dana sebesar Rp42.000 per bulan yang langsung dibayarkan pemerintah ke tagihan BPJS penerima bantuan tersebut. Selanjutnya adalah syarat bagi penerima bantuan sosial di tahun 2023. Yang pertama yaitu warga negara Indonesia, dan selanjutnya yaitu masyarakat yang termasuk golongan masyarakat miskin atau rentan miskin dan memiliki data identitas yang sesuai dan valid di Ditjen Dukcapil, serta bukan anggota atau keluarga yang berasal dari ASN atau PNS, TNI atau Polri, atau pegawai BUMN atau BUMD, dan perangkat pejabat desa.
Berikutnya adalah cara daftar DTKS untuk penerima bantuan sosial di tahun 2023 ini. Di sini ada dua cara. Yang pertama, masyarakat atau fakir miskin dapat mendaftarkan diri ke desa atau kelurahan setempat dengan membawa KTP dan kartu keluarga. Selanjutnya akan dilakukan musyawarah di tingkat desa atau kelurahan untuk membahas kondisi warga yang layak masuk ke dalam DTKS berdasarkan prelis awal dan usulan baru. Selanjutnya hasilnya akan ditampilkan berita acara yang ditandatangani oleh kepala desa atau lurah dan perangkat desa lainnya. Setelah itu berita acara tersebut kemudian digunakan oleh dinas sosial untuk melakukan verifikasi dan validasi data dengan instrumen lengkap melalui kunjungan rumah tangga. Ini untuk cara yang pertama. Namun cara yang kedua adalah dapat dilakukan secara mandiri oleh calon penerima bansos tersebut atau masyarakat umum dapat mendaftarkan dirinya secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos yang dapat diunduh atau di-download melalui Play Store atau Web Store. Nah, setelah Anda berhasil terdaftar di dalam data terpadu kesejahteraan sosial, maka Anda berkesempatan untuk bisa mendapatkan 3 jenis bantuan sosial seperti yang saya sebutkan di awal tadi, yaitu bantuan sosial program keluarga harapan atau PKH, atau bantuan sosial BPNT program sembako, serta bantuan sosial PBI JK jaminan kesehatan yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat. Namun yang perlu Anda ketahui adalah pada saat Anda mendaftarkan diri agar masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial, maka Anda harus sabar untuk menunggu terlebih dahulu untuk proses verifikasinya hingga data tersebut atau nama Anda keluar diterbitkan dari pusat karena sudah disetujui. Namun ada beberapa juga masyarakat yang tidak lolos datanya dikarenakan tidak memenuhi syarat sebagai masyarakat yang layak bantu secara sosial ekonomi. Kalaupun ada yang lolos, maka ada beberapa yang tidak bisa mendapatkan beberapa jenis bantuan sosial. Contohnya apabila masyarakat yang sudah terdaftar di dalam DTKS tapi tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial PKH, maka masyarakat tersebut hanya layak menerima bantuan sosial PBIJK atau BPNT program sembako karena kedua bansos ini tidak ada kriteria yang harus dipenuhi. Sedangkan untuk PKH maka ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu selain masyarakat tersebut terdaftar di dalam DTKS, maka masyarakat tersebut juga harus memiliki salah satu komponen PKH seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu terdiri dari komponen kesehatan, komponen pendidikan, serta komponen kesejahteraan sosial. Baiklah, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda atau bagikan di sosial media yang Anda punya agar masyarakat yang lain juga bisa mengetahui informasi seputaran bantuan sosial dan kiat-kiat atau cara-cara untuk bisa mendaftarkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial melalui mendaftarkan diri lewat DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.